Kita tahu bahwasanya cinta kepada Nabi bukannya pengakuan kata-kata yang diucapkan, kami cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Bukan juga syair-syair yang disenandungkan, syair-syair cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Tapi harus ada bukti. Ya. Harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, makanya semua orang bisa ngaku-ngaku. Cara mencintai kepada Nabi, cinta kepada Nabi dengan dua hal. Yang pertama dengan cinta di hati. Benar-benar kita cinta kepada Nabi SAW, rindu bertemu dengannya. Kemudian dengan amal perbuatan yang disebut dengan al-ittiba. Ini al-mahabbah al-qalbiyah. Jadi tidak benar juga namanya cinta hanya sekedar ittiba, hanya yang penting jalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti bagaimana penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memperhatikan rasa cinta di hati. Cinta itu adalah amal qalbi. Asalnya kita bilang cinta itu adalah amal qalbi, amalan hati. Namanya cinta itu amal hati. Tetapi cinta ini ada ekspresinya. Ekspresinya dengan amalan jawarih, anggota tubuh. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, dua-duanya kita perhatikan. Di antaranya cinta di hati. Nah, bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Nabi di hati kita? Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi di hati kita. Di antaranya mungkin kita perlu perhatikan ya, adalah dengan mengenali perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenali jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu yang sangat logis ya. Pertama, mengenali perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita punya kaidah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seorang kalau ingin mencintai Nabi dengan cinta sungguhnya, mau tidak mau dia harus pelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berusaha apa? Mengenali akhlak Nabi. Dan ini luar biasa. Kalau kita kenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya, akhlak Nabi terhadap anak-anaknya, bagaimana akhlak Nabi terhadap kawan-kawannya, bagaimana akhlak Nabi bahkan terhadap musuh, bagaimana akhlak Nabi kepada misalnya kepada masyarakat, ya, bagaimana akhlak Nabi kepada pembantunya, kepada budaknya. Kita mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu, kita akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tutur katanya, bagaimana kelembutannya, bagaimana rahmatnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Mau tidak mau, kalau orang mau cinta kepada Nabi, dia harus mengenal sosok Nabi. Mustahil. Dia hanya kalau pengakuan oke, tapi kalau dia benar cinta kepada Nabi, dia harus belajar bagaimana akhlak Nabi. Ya. Kalau ada bagaimana kita bisa senang sama seorang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita senang sama seorang kenapa? Karena kita baca berita, misalnya pencitraan tentang dirinya, bagaimana akhlaknya yang bagus, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana zuhudnya, bagaimana sederhananya, kita menjadi cinta sama orang itu, luar biasa akhlaknya. Itu baru orang-orang zaman sekarang kita bisa jatuh cinta kepadanya, kita bisa sayang kepadanya, kita bisa bela dia. Bagaimana lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya semua berkah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam hawa nafsu mereka. Ketika Allah sedang berbicara tentang kisah Nabi Lut, bagaimana kaumnya yang ingin melakukan homoseksual, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas, "Wahayati demi kehidupan wahai Muhammad." Seharusnya kalau kita lihat teksnya tentang Nabi Lut, mestinya Allah bersumpah dengan Nabi Lut, tetapi Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umur dan kehidupan Rasulullah SAW dari awal sampai akhir adalah teladan. Adalah teladan. Ya. Maka kenalilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita dengar cerita-cerita tentang seseorang, tentang tokoh-tokoh yang sedikit saja kita dengar tentang bagaimana biografinya membuat kita cinta kepada dia. Bagaimana lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mau tidak mau kita mengenali akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita bisa semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.